Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar bersama dan mendengarkan tausiah, sekaligus kita akan menutup dengan doa bersama yang akan dibawakan langsung oleh guru kami kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada yang menjawab, tapi kayaknya ada yang masih belum menjawab. Beberapa tahun yang lalu saya diberi kesempatan untuk mendampingi Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru sama Riau. Beliau berpesan soal salam itu katanya 3. Salam yang pertama adalah salam yang wajib dijawab, kalau nggak dijawab dosa. Salam sesama kaum muslimin itu wajib dijawab. Salam yang kedua adalah salam yang tidak boleh dijawab, kalau dijawab malah dosa, yaitu salam imam sholat rokaat terakhir. Jangan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya jangan dijawab. Salam yang ketiga adalah salam yang kita tidak pengen mendengarkan jawabannya, yaitu salam ketika kita ziarah kubur. Kita tidak mau mendengarkan jawabannya, ya. Ketika kita masuk ke makam kita bilang apa? Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam. Nanti bubar semuanya. Salam saya adalah salam yang pertama, maka saya minta didoakan karena salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashab jama'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Para hadirin yang kami hormati, terkhusus Ustadz Ferry dan tim dari Yayasan Qur'ani Ibnu Mas'ud, para wali santri yang kami hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga tentunya insyaallah para santri, para mahasantri yang insyaallah dirindukan oleh surga, dirindukan oleh malaikat Ridwan, dirindukan oleh surga Firdaus, yang insyaallah nanti akan membawa keluarganya ke surga. Alhamdulillah, perkenalkan saya Cahyo, biasa dipanggil Kak Cahyo, walaupun wajahnya Kek Cahyo, ya. Karena kebetulan ya saya kemarin ketemu, ya, qadarullah dipertemukan dengan Ustadz Ferry di Jogja, ya. Ketika melihat sosmed saya, IG saya, ya, Cahyo Ahmad Irsyad, kemudian juga ya ketemu dengan teman-teman di Real Masjid yang mereka kebetulan ya sering ya berkolaborasi dengan saya. Tiba-tiba Ustadz Ferry dan tim ketemuan dengan saya dan minta untuk ngisi ya pengajian wisuda Quran, Masya Allah. Maka sebenarnya saya deg-degan, saya sendiri belum diwisuda, tiba-tiba disuruh ngisi ya orang-orang yang lebih istimewa daripada saya.
Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama, ahli Quran, ahli hadis. Beliau ketika itu ditanya, "Wahai Syekh, apa yang akan Syekh lakukan kalau nanti Syekh itu datang ya ke tempat beliau?" Ya. Kalau kemudian nanti Rasulullah itu datang ke majelis beliau. Maka beliau menjawab kurang lebih begini. Saya akan bersembunyi. Saya akan bersembunyi. Saya malu ketemu sama Rasulullah. Karena dosa saya banyak. Karena saya belum sepenuhnya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Saya malu sama Rasulullah. Saya akan bersembunyi di balik pilar-pilar. Saya akan bersembunyi di balik punggung-punggung orang yang lebih mulia daripada saya. Padahal beliau adalah Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama luar biasa. Pun demikian dengan seorang Cahyo. Kayaknya kalau Rasulullah itu kemudian ya bertemu dengan kita di sini, kayaknya saya yang pertama mau sembunyi. Karena mungkin orang-orang yang di belakang saya ini kayaknya yang lebih pantas ketemu sama Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita bersama-sama duduk dengan orang-orang yang Masya Allah berhikmat dengan Al-Quran. Yang mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dan kita juga berharap moga-moga keluarga kita juga termasuk keluarga yang benar-benar memposisikan Islam, memposisikan Al-Quran sebagaimana mestinya. Yaitu sebagai yang selalu dilantunkan, juga sebagai yang selalu dijadikan kompas kehidupan, yang kita jadikan sebagai petunjuk kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Maka sungguh kita bersyukur Allah menurunkan mukjizat Al-Quran yang akan membawa kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu sekalian, berikutnya setelah kita bersyukur soalan Al-Quran, maka saya mengajak ya, mari kita kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok yang kita rindukan perjumpaannya, walaupun kita mungkin malu ketemu sama Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, Quran adalah sumber kebahagiaan. Quran adalah jalan untuk orang-orang yang pengen bahagia sesungguhnya. Maka kalau kita lihat, punten sekali, hari ini jamaahnya umum. Ada anak-anak, ada orang tua, ada adik-adik kecil. Biasanya saya ngisi anak-anak dengan dongeng, dengan kisah-kisah para nabi. Maka ngisi saya nggak begini, ngisi saya dengan suara-suara yang mungkin menarik untuk anak-anak. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Jadi nanti yang sudah hafal Quran, yang sudah mempelajarinya, maka ketika berdakwah kita harus berdakwah dengan hikmah. Apa itu? Saya pernah bertanya kepada ustadz saya, Ustadz, hikmah itu apa sih? Kalau dakwah dengan hikmah itu maksudnya apa? Belum jawab. Salah satu makna hikmah itu adalah berbicara, berdakwah, mengajak orang lain kepada Al-Quran dengan menyesuaikan bahasa kaumnya. Kalau saya ngisi anak-anak, saya pakai bahasa anak-anak. Contoh, adik-adik coba perhatikan Kak Cahyo, ini suara siapa kira-kira? Atau ini suara apa? Suara apa? Suara? Oke, suara mulut ya, alhamdulillah ya, suara derap kuda. Kalau ini suara apa? Suara apa? Suara ayam betina. Kalau jantan beda. Jantan itu nih. Itu suara ayam jantan.
Kalau ini suara apa? Suara gajah. Oke, kalau ini suara apa? Suara siapa ini? Waduh, ini pasti ulah Nobita. Suara siapa? Doraemon, pinter. Kalau ini suara siapa? Ibu-ibu pasti tahu. 2, 3, kucing berlari, bawa putri, meme kemari. Suara Jarjit, nah pinter ya. Kalau ini suara siapa ini? Iya kakak, anak-anak harus senang sekali karena ada spigot. Suara siapa? Tuan Krep, pinter. Nah saya kalau ngisi anak-anak begitu Bu. Pakai bahasa-bahasa yang mereka kenal. Atau mungkin yang Indonesia. Bapak mungkin kenal atau ibunya kenal. Suara kartun Indonesia. Suaranya begini. Waduh, masalah ini. Wah ini bagaimana nih Bang Haji? Suara siapa? Sopo Jarwo, pinter ya. Nah, tapi hari ini ternyata tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang tua. Kalau anak-anak saya dengan bahasa mereka. Kalau biasanya anak muda saya dengan bahasa gaul ya. Ada misalnya move on, baper, mental health, mental illness. Kalau dengan ibu-ibu, bapak-bapak biasanya materi saya itu tentang azab kubur ya. Tentang tips membuat keranda jenazah yang nyaman. Nah kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena usia kan itu kan. Lah hari ini ternyata semuanya ada di sini. Ada mak-mak, ada bapak-bapak, ada anak-anak. Maka saya mau membahas yang pertama soalan sesuatu yang selalu dikejar oleh semua manusia. Apa itu? Lihat surat Ali Imran ayat 14. Siapa yang hafal? Ali Imran ayat 14 di mana Allah di situ menjelaskan sesuatu yang dikejar oleh manusia. Apa itu? Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu adalah sesuatu yang dikejar oleh semua manusia termasuk saya. Apa arti ayat itu? Dijadikan indah pandangan manusia kepada sesuatu yang mereka inginkan. Apa itu? Minan nisa, wanita, anak-anak, harta, kuda, segala macam. Semua pengen seperti itu. Seolah-olah Allah pengen ngomong, inilah yang dikejar manusia, yang manusia ngira itulah sumber kebahagiaan. Allah sebutkan ya, ada wanita di situ. Kalau laki-laki kebahagiaannya katanya di wanita. Kalau wanita kebahagiaannya di laki-laki. Bukan, wanita itu kebahagiaannya di harta. Makanya wanita, laki-laki kalau masuk surga hadiahnya apa Pak? Bidadari. Kalau mak-mak masuk surga hadiahnya perhiasan rumah yang indah. Ya. Maka ya hari ini yang namanya kebahagiaan selalu identik dengan materi. Lihatlah anak-anak zaman sekarang Pak, berbeda dengan orang zaman dulu. Hidup ini sudah berubah. Kalau ada yang mengatakan hidup saya stuck, hidup saya nggak berubah, nggak mungkin. Hidup kita pasti berubah, minimal berubah tambah tua. Kena penyakit 5B. Apa itu B yang pertama? Burem, beruat. B yang kedua? Budek. B yang ketiga? Bingung. B yang keempat? Ya, boyoen gitu ya. B yang terakhir beser, tiba-tiba ngompol. Kenapa? Karena sudah tua. Artinya semua akan berubah. Hari ini adik-adik masih imut-imut, besok akan mungkin lebih lebih sukses lagi. Hari ini orangnya sukses luar biasa, enggak taunya besok ternyata bangkrut. Hidup selalu tidak pernah lepas dari namanya perubahan. Contoh, sinetron zaman dulu berbeda dengan sinetron zaman sekarang. Bu, sebutkan sinetron zaman dulu.
Tersanjung, Masya Allah. Pak, masih ingat Pak apa Pak? Oke, keluarga, cemara, sidul anak, semua tentang keluarga. Kalau sinetron zaman sekarang, semua tentang cinta-cintaan. Ya, Dilan, Milea, 2 garis biru, ada apa dengan cinta, semua cinta-cintaan. Maka jangan heran, tantangan generasi yang ada di hadapan kita ini, terutama yang anak-anak ini, tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena sosial media, racunnya juga ngeri luar biasa. Zaman Ustadz Ferry ketika SD nggak kenal namanya istilah baper, nggak kenal. Ibu-ibu saat SD kenal baper nggak Bu? Nggak kenal. Zaman ini ya Allah, zaman SD kita nggak kenal namanya pacaran. Hari ini anak kelas 4 SD sudah kenal pacaran. Panggilannya ayah bunda. Itu kalau SMP mungkin panggilannya kakek nenek. Kalau SMA mungkin panggilannya almarhum almarhumah gitu ya. Sekarang rusaknya luar biasa. Kenapa? Inilah sosial media. Lalu bagaimana kemudian tantangan ketika kemudian anak-anak kita mencoba untuk mendekat pada Al-Quran? Tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena zaman ini mengarahkan orang untuk menstandarkan bahagia adalah materi. Maka lihatlah yang penting viral, yang penting followernya banyak, yang penting duitnya banyak. Maka hari ini pinjol di mana-mana. Kasus pinjol bukan hanya jutaan tapi sudah triliun hari ini. Kenapa? Bahagia seolah-olah materi. Maka lihatlah hari ini anak-anak yang jauh dari Quran senengannya sesuatu yang viral. Cuma bermodal kamu nanya, terkenal, diundang kemana-mana. Itu kalau nanti masuk alam kubur bahaya itu. Man robukan, kamu nanya gitu ya. Bermodal apa lagi? Bercanda, terkenal. Semuanya tentang yang aneh-aneh akan terkenal. Kenapa? Inilah zaman hari ini. Semua mengarahkan orang untuk materi, terkenal, followernya banyak, subscribernya banyak, jadi YouTuber. Sedikit sekali orang yang pengen jadi hafiz Quran, sedikit sekali. Seolah-olah terkenal itu bahagia. Seolah-olah kaya itu bahagia. Seolah-olah kalau punya jabatan itu bahagia. Maka jangan heran ada orang yang korupsi 271 triliun. Seolah-olah kan bahagia. Tapi lihatlah artis-artis Korea yang mereka terkenal. Bu, siapa Bu? Biasanya nonton drakor. Siapa artis Korea? Siapa? Lee Min Ho, Jungkook, siapa lagi? Suga, Siomai, Dimsum, Fuyung Hai, Lomi gitu ya. Nah itu bukan nama orang, itu kuliner semua. Ternyata apa? Mereka terkenal, followernya banyak. Tapi yang jadi apa? Ujungnya mohon maaf, banyak yang stres bunuh diri. Dia terkenal, bahkan ada seorang artis, ibu-ibu kalau belanja ke mall khawatir nggak? Khawatirnya mungkin uangnya kurang. Ada seorang artis yang ketika itu minta mall tutup. Kenapa? Dia pengen merasakan belanja itu kayak apa. Karena saking terkenalnya, keluar rumah langsung dikeroyok orang. Terkenal. Tapi ketika dia ke mall, udah nggak bisa. Dia minta mall ditutup, saya pengen belanja sendiri. Nggak mau ketemu orang. Ternyata stres. Orang kemudian mengatakan enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Bisa makan apapun, bisa beli apapun. Belum tentu. Lihatlah orang-orang kaya. Pak, lobster, beli lobster. Dokter bilang apa? Pak, kolesterol. Pak, beli sate. Pak, ingat Pak, kemarin baru saja stroke separuh. Mereka bisa membeli apapun tapi nggak bisa makan. Lah mending Bapak Ibu semuanya, apa-apa masih bisa dia makan, betul? Tapi nggak bisa beli. Nah itu sedihnya di situ ya. Bisa sih makan tapi kok nggak bisa beli gitu ya. Ternyata apa? Banyak orang yang kaya raya tapi ternyata hidupnya stres. Makanya dalam pepatah bahasa Jawa mengatakan ya, urip kuwi gur sawang
sawang sinawang. Orang punya nggak punya mobil mengatakan enak ya kayaknya punya mobil kemana-mana nggak kehujanan. Orang yang punya mobil mikir enak ya dia jalan kaki sehat. Hidup itu cuman sawang sinawang. Kalau harta itu adalah sumber kebahagiaan, harusnya Korun manusia paling bahagia. Kalau jabatan itu adalah sumber kebahagiaan, harusnya Fir'aun manusia paling bahagia. Tapi ternyata justru sebaliknya. Fir'aun manusia paling kaya di muka bumi, justru hidupnya nyungsep dijadikan contoh manusia paling tidak bahagia. Fir'aun yang punya jabatan paling tinggi, bahkan mengaku sebagai Tuhan, justru diabadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling tidak bahagia. Ternyata apa? Kekayaan, ketenaran, ya, tidak pernah kemudian menjamin manusia untuk kemudian meraih kebahagiaan. Maka Allah benar di dalam ayat tadi Allah sampaikan, ya, zuyina linasi hubbus syahwati minan nisa ila akhiri, ya, sampai akhir Allah sebutkan ini loh yang kamu kejar seolah-olah ini adalah kebahagiaan. Ternyata ujungnya tidak bahagia. Apalagi zaman sekarang, sosial media,